Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah laka ya Rasulullah, wa li jami' man ittaba'dinaka ya Habiballah. Hakikatan min ladun Adam la yaumil qiyamah, wa nakhussu khususan minhum ila hadratus Syekh Maulana Jalaluddin Rumi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ridha qarrubina ila Allah ta'ala li muhabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid din wad dunya wal akhirah li qada'i duyunina li qada'i hajatina min hawaijid dunya wal akhirah لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا واسعا لصحة أجسادنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا وباطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والسقام لمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات والعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa fadha alaina min barakatihi wa bikum. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tarku dzalika ar-rajulin nasih. Adapun bab ini ialah menjelaskan tentang meninggalkannya laki-laki an-nasih yang memberikan nasihat lil mughtarri bagi orang yang tertipu bidubbi dengan beruang ba'da mubalaghatihi setelah kesungguhannya itu rajulin nasih fi nasihi di dalam memberikan nasihat kepada laki-laki yang tertipu oleh beruang itu. Wa dzalikal muslimu, adapun muslim itu taraka ialah meninggalkan itu si muslim al-ablah kepada itu orang bodoh, wa ada dan kembali itu muslim sarian seraya cepat-cepat, wa huwa dan adapun itu muslim yahmisu ialah berbisik muhawqilan seraya membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Lamma kana setelah ada al-wahmu apa itu prasangka yazdadu ialah bertambah itu waham indahu di sisi itu al-mughtar orang yang tertipu min jaddi dari kesungguhanku wa nushi dan nasihatku jadalan minhu jadalan seraya berdebat minhu terhadap itu al-mughtar. Idzan jika demikian faqad sadda maka sungguh telah menutup itu al-mughtar orang tertipu itu tariqal mau'izah terhadap jalannya mau'izah wan nasihat dan nasihat wa haqa alaihi dan benar alaihi atas itu al-mughtar qauluhu ta'ala apa firman Allah ta'ala a'rid anhum berpalinglah engkau anhum dari itu mereka.
setelah nasihat demi nasihat agar tuannya beruang itu menghindar dari beruang karena beruang tak punya akal dan sangat besar kemungkinannya si beruang itu mencelakai tuannya. Nah, setelah sekian banyak nasihat dengan penuh ketulusan dan kesungguhan tidak digubris, akhirnya laki-laki itu meninggalkan tuan beruang. Jadi karena nasihatnya tidak dibeli, nasihatnya tidak dihiraukan, padahal disampaikan dengan sangat rasional dan penuh perhatian, tetap juga tidak digubris, akhirnya ditinggalkan. Tapi sebelum melangkah begitu jauh meninggalkan tuan beruang yang tertipu itu, si laki-laki itu tadi kembali bersegera dan membisikkan adanya kalimat seraya mengucap la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, setelah nasihat dan kesungguhan, laki-laki itu dibendung oleh adanya prasangka. Jadi ya, orang memberikan nasihat dengan penuh kasih sayang agar selamat dari kecerobohan beruang. Dan nasihat itu ditolak, dibendung dengan prasangka, maka berarti orang yang tertipu itu menutup jalannya mau'izah, jalannya peringatan, jalannya nasihat untuk dirinya. Jadi ya, betapa malang seseorang yang menutup jalannya nasihat untuk dirinya, yang menutup jalannya mau'izah untuk dirinya. Betapa malang. Padahal di saat seperti itu, orang yang tertipu itu sebenarnya sangat membutuhkan adanya nasihat. Jadi ya, orang yang posisinya berada dalam bahaya itu sesungguhnya sangat membutuhkan nasihat agar selamat dari bahaya itu. Tapi apa boleh buat, nasihat yang sebenarnya dibutuhkan itu ditampik begitu saja, ditolak begitu saja. Jadi karena itu, kalau ada nasihat yang merupakan kebaikan untuk diri kita, maka janganlah ditolak, jangan ditampik terlebih dahulu. Mungkin nafsu kita tidak menghendaki, tetap jangan ditampik, jangan ditolak terlebih dahulu. Karena boleh jadi dengan mendengarkan nasihat seperti itu, kita terselamatkan dari adanya bahaya yang mengancam. Nah, tapi ketika nasihat demi nasihat itu ditampik, ditolak, dibendung, wa haqqa alaihi qauluhu ta'ala, maka sangat benar diterapkan adanya firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? A'rid anhum. Tinggalkan mereka, berpalinglah kalian dari mereka. Gitu ya. Jadi ketika kesungguhan dan ketulusan dalam memberikan nasihat itu tidak digubris, maka yang mesti diterapkan adalah firman Allah Ta'ala, berpalinglah engkau dari mereka karena engkau sudah cukup di dalam memberikan nasihat dan peringatan itu. Nah, ketika peringatan nasihat itu sudah sepenuh-penuhnya ditolak, maka itu berarti pada saat itu juga dia membuka pintu siksa itu lebar-lebar untuk dirinya. Jadi umat-umat terdahulu dijatuhi siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah para nabi yang diutus kepada mereka diingkari. Diingkari sepenuh-penuhnya, bahkan disakiti, bahkan dibunuh. Di saat itu jalan untuk menuju kepada siksa itu terbuka lebar-lebar. Terbuka lebar-lebar.
Jadi demikian pula juga dengan kita ini. Untungnya kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad SAW yang ketika menolak nasihat tidak serta-merta dijatuhi hukuman dan siksa. Untung. Tapi berkaitan dengan proses pengerasan hati sama saja. Jadi menolak nasihat, menolak mau'idhah itu adalah proses mengeraskan hati. Sehingga makin lama nanti makin keras, makin tidak mempan oleh bahkan ribuan nasihat. Di dalam hadis qudsi disebutkan betapa sangat aneh firman Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia tak mempan oleh 1000 peringatanku. Sementara langit tegak tanpa jaga hanya oleh 1 dari namaku. Jadi ya, langit tegak tanpa jaga, tanpa tiang, disanggah oleh 1 saja dari namaku. Firman Allah Ta'ala. Sementara ada manusia tidak betul-betul sadar, bahkan oleh ribuan peringatan yang datang dari sisiku. Jadi mengherankan dalam pemahamannya yang negatif. Jadi langit yang sedemikian luasnya, yang tinggi tak terperi, bisa tegak hanya dengan 1 nama Allah Ta'ala. Sementara banyak nama Allah disebutkan di hadapan orang yang hatinya keras, hati itu tak kunjung sadar. Hati itu tak kunjung insaf. Wa ma dama dawauka yuzidul alam, wa ma dama, dan selama ada dawauka apa obatmu, yuzidu ialah menambah itu obat al-alam kepada derita. Fa'alaika maka harus bagi engkau idzan jika demikian antatrab hendaknya mencampakkan engkau al-maudhu kepada topik pembicaraan talib dari orang yang mencari itu. Wa antaqra, dan hendaknya membaca engkau abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Gitu ya. Nah, kalau obat itu hanya menambah derita, hanya memperparah rasa sakit, ya sudah, campakkan saja pembahasan tentang perkara obat itu. Artinya apa? Kalau nasihat itu, peringatan itu hanya semakin mempertebal prasangkamu. Kalau nasihat, kalau peringatan itu hanya semakin memperkeras hatimu, maka tinggalkan saja nasihat itu. Sama dengan obat yang ketika diberikan kepada pasien, penyakitnya pasien makin parah, buang saja obat itu. Toh sudah tidak berguna lagi. Diberikan lagi makin parah, diberikan lagi makin parah. Tinggalkan obat. Itu yang disebut dengan wa'arid anhum, berpalinglah engkau dari mereka. Toh peringatan-peringatanmu, nasihatmu, mau'idhahmu itu juga semakin memperparah penyakit hati mereka. Sudah tinggalkan. Wassalam, tinggal titipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga digerakkan hatinya. Tinggal dititipkan. Sebagaimana Nabi Isa menitipkan umatnya yang membangkang. Nabi Isa bersabda, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, jika engkau menyiksa mereka, umatku itu, maka ketahuilah sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hambamu. Nah, itu model diplomasi Nabi Isa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika peringatan-peringatannya tidak digubris oleh umatnya sendiri. Makin dikasih peringatan, makin melonjak, makin keras hati mereka. Maka kemudian diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
dengan disertai oleh doa, moga Engkau ya Allah menggetarkan hati mereka. Ini sama ketika orang yang memberikan peringatan kepada tuan beruang, yang semakin diberi peringatan, semakin menutup peringatan itu dengan prasangkanya sendiri yang kelam, maka ditinggalkan. Sudah waktunya mengamalkan firman Allah, a'rid anhum, berpalinglah engkau dari mereka, sembari menitipkan orang tertipu itu kepada Allah Ta'ala lewat sebuah doa. Kalau sudah seperti itu, engkau juga sudah semestinya membaca sebuah surat Al-Quran, surat Abasa itu. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abasa bermuka masam dia, wa tawalla dan berpaling dia, an ja'ahul a'ma ketika datang kepadanya orang buta, yaitu Abdullah ibnu Ummi Maktum. Jadi surat ini berbicara tentang adanya kesungguhan Nabi untuk bisa menggenggam hati para pembesar dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat itu kemudian, di saat Nabi sedang berjerih payah bagaimana para pembesar itu mendapatkan hidayah dan masuk Islam, datang kemudian orang buta itu, Abdullah ibnu Ummi Maktum itu. Beliau menyatakan, ya Muhammad, alimni ma'allamakallah. Wahai Kanjeng Rasul, tolong ajarkan apa yang sudah diajarkan Allah kepadamu. Tolong ajarkan kepadaku. Nabi tidak menggubris. Sebab apa? Dari saking semangatnya Nabi untuk menggenggam hati para pembesar itu. Tapi para pembesar itu tetap enggak terpegang. Tetap enggak terpegang. Sementara orang yang buta itu tidak mendapatkan kesempatan sebagaimana semestinya. Jadi ketika berhadapan dengan hati yang mengeras, yang menolak, maka satu, amalkan ayat Allah, a'rid anhum, berpalinglah dari mereka, dan bacalah sebuah surat Abasa. Wa madamal a'ma, dan selama ada al-a'ma siapa orang buta, qad ja'aka ialah datang orang buta kepadamu, taliban saraya mengharap lil haqqi bagi benaran, fala yanbaghi maka tidaklah pantas ayyadhiqa apa hendaknya sempit, sadruka pada dadamu, min jarai faqrihi dari keberanian kefakiran itu a'ma. Jadi selama orang buta itu datang kepadamu wahai Kanjeng Rasul, dan si buta itu menginginkan adanya pelajaran kebenaran, maka sama sekali tidak pantas dadamu itu menjadi sempit karena keberanian orang buta meminta engkau untuk mengajarkan kepadanya apa yang sudah diajarkan oleh Allah Ta'ala kepadamu. Jadi Nabi benar sebenarnya. Nabi benar karena hitung-hitungan akal, kalau para pembesar itu kepegang mendapatkan hidayah dan masuk Islam, betapa akan lebih mudah merekrut orang-orang lain. Benar Nabi. Sebenarnya kalkulasi akalnya itu benar. Tapi ya, kehendak Allah Ta'ala itu kadang meleset dari kalkulasi akal. Dari hitung-hitungan akal. Kehendak Allah Ta'ala itu. Buktinya apa? Ya buktinya ini. Orang buta yang jauh lebih permata dibandingkan kualitas rohani para pembesar itu. Nah semestinya orang buta ini mendapatkan porsi yang banyak
karena istiqdatnya, kesiapannya itu sangat tangguh untuk menerima pelajaran-pelajaran ilahi, pelajaran-pelajaran kerohanian. Jadi makanya ya, ketika Nabi berjumpa dengan Abdullah ibnu Ummi Maktum itu setelah peristiwa surat Abasa itu, beliau menyatakan marhaban biman atabani bihi rabbi. Menyatakan seperti itu, selamat datang wahai orang yang telah menjadikanku dikritik oleh Tuhanku sendiri. Coba bayangkan ya, Nabi yang menerima firman itu dijadikan orang ketika tunggal oleh Allah Ta'ala dengan menyebut Nabi itu sebagai dia, abasa, bermuka masam dia, watawalla, dan berpaling dia. Padahal dia yang dimaksud adalah Kanjeng Rasul yang menerima surat itu. Jadi didiakan oleh Allah Ta'ala, dijadikan orang ketiga tunggal oleh Allah Ta'ala, dan itu merupakan bentuk kritik Allah Ta'ala. Jadi karena itu abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Jadi gini ya, kalau kita misalnya ya, menerima tamu orang-orang yang kita anggap penting ya, padahal menurut Allah Ta'ala kan belum tentu penting. Terus datang kemudian orang yang sama sekali tidak memiliki kelas sosial apapun kecuali orang rendahan, dan datangnya itu dengan langkah-langkah ketulusan, maka jangan sampai tidak menghiraukan orang yang kelas rendah secara sosial ini. Ketika dia datang penuh dengan ketulusan, memohon pertolongan Allah Ta'ala lewat diri kita, sambutlah. Karena boleh jadi dia yang kelas sosialnya itu sangat rendah, boleh jadi itu permata di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang-orang yang kita anggap penting dalam kedudukan sosialnya, boleh jadi tidak memiliki harga sama sekali di hadapan hadiratnya. Itu ya. Maka karena itu, setelah peristiwa Abasa wa Tawalla itu, Nabi tidak pernah duduk-duduk bersama dengan para budak, bersama dengan orang-orang yang kelas sosialnya rendah. Beliau tidak pernah duduk-duduk bersama mereka, sementara beliau meninggalkan mereka terlebih dahulu. Mohon maaf, masih ada kepentingan. Tidak pernah. Diam saja. Sampai akhirnya apa yang merupakan hajat mereka semuanya rampung. Jadi betapa sangat efektifnya Abasa wa Tawalla itu untuk perilaku Nabi bersama orang-orang yang kelas sosialnya rendah. Sangat efektif. Sangat efektif. Jadi beliau itu tidak pernah pamitan duluan. Karena itu ketika beliau itu bersama dengan orang-orang yang kelas sosialnya menengah ke bawah, bersama dengan para budak. Nah ketika itu yang paham itu Abu Bakar Siddiq. Beliau menyatakan kepada orang-orang yang duduk bersama Kanjeng Rasul itu, kalau hajat kalian itu sudah selesai, langsung undur diri. Siapa tahu Kanjeng Rasul itu ada keperluan yang lain. Itu Abu Bakar yang turun tangan seperti itu. Nabi sendiri tidak pernah. Mohon maaf saya tinggalkan dulu. Tidak pernah. Loh, betapa beliau itu memiliki hati yang sepenuh-penuhnya berisi kasih sayang kepada orang-orang yang nasib sosialnya terpinggirkan. Jadi betapa sangat kuat kasih sayang beliau itu.
Wa anta adapun engkau wahai Kanjeng Rasul harisun ialah sangat bersungguh-sungguh ala rasyatil uzama untuk memberikan petunjuk kepada para pembesar. Wa hatta yata'allama sehingga belajar al-awamu siapa orang-orang awam minar ru'sa dari para pembesar itu. Jadi ya maksudnya Nabi kan kalau para pembesar itu kepegang, itu kan otomatis diikuti oleh para kroco-kroconya itu loh. Diikuti oleh masyarakat awam, masyarakat banyak. Nah, itu perhitungan Kanjeng Rasul. Jadi perhitungan yang sangat efektif. Sama seperti para wali terdahulu yang mengislamkan raja-raja di Nusantara ini, kemudian dengan sangat mudah rakyat-rakyat itu mengikuti ajaran Islam. Kan sangat efektif itu. Sangat efektif. Tapi pas tidak kebetulan sama dengan kersane Gusti Allah, kehendaknya Allah Ta'ala. Gak sama. Pas gak sama. Wa ya Ahmad, wahai Nabi Ahmad, laqad ra'aita qauman minal akabir. Sungguh telah melihat engkau, menyaksikan engkau qauman kepada suatu kaum minal akabir dari para pembesar, yastami'una menyimak itu mereka ilaika kepadamu, faqulta maka mengatakan engkau la'allau asa semoga dan semoga, maksudnya semoga hati para pembesar itu bisa kepegang. Tapi kan ternyata mereka mendengarkan Kanjeng Rasul itu boleh jadi mereka sedang menyiapkan taktik bagaimana mereka tetap memiliki posisi sosial. Sebab di saat itu mereka ini terdesak secara sosial ketika Islam itu sudah mulai jaya dan para penganutnya itu menjadi semakin banyak. Jadi boleh jadi mendengarkan itu tidak di dalam konteks keinginan mereka untuk mendapatkan hidayah, bukan. Tapi untuk bernegosiasi agar posisi mereka itu tidak luruh, agar posisi mereka itu tetap terjaga. Jadi sementara Nabi memiliki keinginan yang kuat untuk menggenggam mereka dengan cahaya petunjuknya. Wa minal afdal, dan termasuk yang lebih utama ayyasbaha hendaknya jadi haula'ir ru'usa siapa para pembesar itu min rifaqidin ialah termasuk kawan-kawan agama. Fahum maka adapun itu mereka ru'usa ialah para pembesar alal arabi wal habsyi terhadap orang-orang Arab wal habsyi dan orang-orang Habsyi. Fayamiru maka melintas hadas itu apa adanya reputasi ini al Basra wa Tabuk melintas sampai di Basrah dan Tabuk. Lianna nasa karena sungguhnya manusia ala dinil muluk ialah atas agama para raja. Di manusia itu kebanyakan berada pada agamanya para raja. Kalau para rajanya itu Islam, maka rakyatnya itu akan berbondong-bondong masuk Islam. Jadi itu yang sebenarnya diharapkan oleh Nabi. Jadi bagaimana memberlakukan orang-orang dari kalangan pembesar itu pada akhirnya bersahabat dengan agama alias mengikuti agama. Nabi menginginkan langkah-langkah yang efektif seperti itu. Nah nanti kalau begitu orang-orang Arab itu nanti bisa berbondong-bondong masuk Islam, sebagaimana juga orang-orang Habsyi akan berbondong-bondong masuk Islam. Dan adanya reputasi itu akhirnya apa? Sukses juga sampai di Basrah, sampai di Tabuk. Kenapa? Karena manusia itu mengikuti agama para raja, agama para pembesar, gitu ya. Hanya dalam peristiwa Abdullah ibnu Ummi Maktum itulah
Yang apa yang merupakan kehendak Nabi itu tidak sama dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada sababi, dan karena sebab ini tawallaita berpaling kau antaririn dari orang buta, talibin yang mengharap, lil hidayati bagi adanya petunjuk, wadiqta dan menjadi sempit engkau, bihi lantaran itu orang buta, zar'an apa kesabaranmu. Jadi ya, karena sebab itulah, karena sebab pengharapan Nabi yang sangat besar agar Islam itu cepat menyebar di mana-mana dengan cara beliau ingin mempengaruhi para pembesar, sebab itulah engkau wahai Kanjeng Rasul berpaling dari orang buta yang datang kepadamu dan mengharapkan petunjuk, berpaling. Terus wadiqta bihi dzar'an, dan kesabaranmu di waktu itu menjadi sempit karenanya. Jadi dari saking kuatnya antusiasme Nabi untuk bisa menggenggam para pembesar itu dengan adanya cahaya agama Islam. Jadi kehidupan Nabi itu apa? Kehidupan antusias agar umat manusia itu selamat. Itu loh kehidupan Nabi. Kehidupan Nabi. Jadi kita yang merupakan umatnya ini mesti mengikuti antusiasme keberagaman sang Nabi itu. Jadi dalam hidup ini jangan hanya mencari materi yang berhubungan dengan kita puas dan bahagia, tidak. Seberapapun kebenaran itu mesti kita jajakan, terutama di hadapan orang yang memiliki kesiapan untuk bisa menerimanya. Jadi untuk berbicara agama itu tidak harus orang alim-alim, tidak. Apa yang kita amalkan, apa yang sudah kita tekuni itu, kalau itu dibutuhkan di hadapan orang, sampaikan. Jadi tidak harus menjadi orang alim, menjadi penceramah untuk berbicara kebenaran itu. Kebenaran yang sudah kita jalani dengan penuh kenikmatan, kalau itu diperlukan, sampaikan kepada siapa saja. Siapa tahu malah berguna. Gitu ya. Jadi Nabi kita itu dalam kondisi antusias terus menerus kok. Untuk menggelar adanya kedamaian, ketentraman, menggelar adanya keselamatan untuk siapa saja. Nabi itu antusiasmenya terus menerus, tidak terjeda. Nah, kita umatnya, karena itu sampaikan bolak-balik kepada diri kita keindahan ajaran kita. Sampaikan juga kepada siapa saja yang bersedia untuk mendengarkannya. Sampaikan, terus sampaikan. Nah, tentu saja ya, di dalam menyampaikan itu tidak perlu muluk-muluk, tidak perlu muluk-muluk. Bisa kita sampaikan dengan bahasa-bahasa keseharian. Kita sampaikan. Ala an asasin annahu qalilan ma tatawaffaru hadhil fursah. Saya kira itu saja. Moga-moga manfaat dan barokah untuk kita semua. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada